hawa nafsu kita, mampu mengendalikan pola pikir kita. Tadi yang tadinya mungkin pola pikirnya kepingin ini, kepingin itu, harus begini, harus begitu, dengan egonya, dengan kemauannya, dengan nafsunya. Tetapi ketika kita berpuasa, kita akan mampu mengekang untuk mengendalikan semuanya itu. Memahami tidak hanya syariat berpuasa, tetapi hakikat berpuasa itu jauh lebih penting. Jadi tidak hanya tata cara berpuasanya. Oh, kalau puasa Ramadan, berarti kita harus buka puasa setiap habis maghrib ya, setiap habis sholat maghrib. Selanjutnya kita harus makan sahur ya, sebelum kita sholat subuh. Atau kalau puasa weton, kita harus berpuasa setiap weton atau hari kelahiran kita. Nah, ini kan bagian daripada tata cara atau syariat. Nah, yang terpenting dari puasa itu sendiri adalah hakikatnya atau keniatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip dimanapun berada, Mas Wahyu ingin sedikit menjelaskan ya tentang hakikat berpuasa. Karena dari beberapa video yang sudah Mas Wahyu share ke panjenengan-panjenengan, masih banyak sekali yang belum paham ya, apa sih puasa itu, untuk apa sih puasa itu, dan bagaimana kita harus menjalankan ibadah puasa tersebut. Jadi masih banyak sekali saya lihat dari beberapa WA yang masuk menanyakan tentang, salah satunya menanyakan tentang bagaimana cara kalau kita mau melakukan puasa weton untuk anak kita dan lain sebagainya. Jadi masih banyak sekali lah intinya yang belum paham tentang puasa. Jadi begini, dulur-dulurku semuanya, untuk panjenengan semua ya, yang tentunya kita tidak harus selalu sama ya, di dalam beragama, di dalam berkeyakinan, monggo sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Akan tetapi di dalam hidup kita juga perlu belajar tentang banyak hal ya. Tidak hanya belajar tentang agama, tidak hanya belajar tentang keyakinan, tidak hanya belajar tentang cara mencari uang, bekerja, tidak, tetapi di dalam menjalani kehidupan ini kita banyak sekali yang harus kita pelajari ya. Kalau Mas Wahyu boleh ringkas, tentunya adalah mempelajari kehidupan pribadi kita. Insya Allah dengan kita mampu mempelajari kehidupan pribadi kita, ya, semua apa yang ada di pribadi kita mampu kita pelajari, ya kita juga akan mampu mempelajari seisi jagat raya ini, baik dengan sesama manusia, dengan hewan, binatang, dengan tumbuhan, ya, dengan alam semesta ini. Jadi poin utamanya adalah kita harus mampu mempelajari apa yang ada di dalam kehidupan pribadi kita. Karena apa yang ada di pribadi kita ini juga ada di jagat raya atau di alam semesta ini. Nah, contoh kecilnya adalah ketika kita mampu memperlakukan alam semesta ini dengan baik, kita menjaganya, kita merawatnya, maka hal baik juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, demikian pula juga ketika kita mampu menjaga hubungan baik kita dengan sesama, tentunya sesama juga akan menjaga hubungan baik juga dengan kita. Jadi, hendaknya kita menjalankan kehidupan kita ini dengan penuh keseimbangan. Nah, kembali kepada hakikat berpuasa, ya, lepas dari agama dan keyakinan kita, ya, yang tentunya berbeda-beda. Puasa ini
adalah hal yang baik. Selain secara jasmani juga mampu menyehatkan kita karena akan membersihkan jasmani kita ya dari racun ya, dari hal-hal yang kurang baik di tubuh kita. Dengan berpuasa, insya Allah kita akan jauh menjadi lebih sehat secara jasmani. Nah, tentunya dengan berpuasa juga kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mampu mengendalikan pola pikir kita. Tadi yang tadinya mungkin pola pikirnya kepingin ini, kepingin itu, harus begini, harus begitu, dengan egonya, dengan kemauannya, dengan nafsunya. Tetapi ketika kita berpuasa, kita akan mampu mengekang untuk mengendalikan semuanya itu. Nah, tentunya dampaknya juga akan menjadi baik. Kita jadi lebih berhati-hati, kita jadi lebih fokus, lebih tenang di dalam mau melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Nah, kembali lagi, secara rohani, secara ilahi, hati kita juga akan semakin bersih. Karena tidak dikotori oleh pikiran-pikiran yang penuh dengan keinginan ini tadi. Jadi, puasa itu adalah hal yang sangat baik sekali. Mau puasa apapun, ya, puasa apapun. Mau puasa weton, mau puasa Ramadan, mau puasa apapun panjenengan memberinya nama, silahkan sesuai dengan keyakinan, dengan agama kita masing-masing. Akan tetapi yang terpenting adalah kita mampu memahami tidak hanya syariat berpuasa, tetapi hakikat berpuasa itu jauh lebih penting. Jadi tidak hanya tata cara berpuasanya. Oh, kalau puasa Ramadan berarti kita harus buka puasa setiap habis maghrib ya, setiap habis sholat maghrib. Selanjutnya kita harus makan sahur ya sebelum kita sholat subuh. Atau kalau puasa weton, kita harus berpuasa setiap weton atau hari kelahiran kita. Nah, ini kan bagian daripada tata cara atau syariat. Nah, yang terpenting dari puasa itu sendiri adalah hakikatnya atau keniatan kita. Niat kita untuk apa kita ibadah puasa ini tadi. Nah, yang paling pasti adalah mengendalikan apa yang ada di dalam pola pikir kita, dan kita mampu mencetak pola pikir kita ini sesuai dengan keinginan yang positif, yang baik, lalu kita imani di dalam keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kita punya tujuan di dalam berpuasa itu. Makanya kalau panjenengan bisa memahami hakikat puasa, panjenengan tidak akan terjebak dengan tata cara, dengan syariat berpuasa. Jadi sebetulnya mau kapanpun puasa boleh-boleh saja, silahkan. Tidak harus menunggu weton juga. Biarpun kalau pas weton atau hari kelahiran itu juga bagus. Tidak harus menunggu puasa Ramadan saja, tidak. Silahkan panjenengan setiap hari jikalau panjenengan merasa itu diperlukan untuk panjenengan mampu mengontrol hawa nafsu, pikiran panjenengan, lalu panjenengan mampu masuk ke dalam keimanan panjenengan untuk memohonkan segala sesuatu yang panjenengan inginkan dengan tujuan baik, saya rasa puasa itu akan sangat luar biasa manfaatnya untuk kehidupan kita. Jadi banyak sekali dari dulur-dulur ya yang berkomentar ya melalui WA menanyakan tentang puasa ya. Jadi puasa itu sebetulnya tidak bisa diwakilkan. Kalau kita mau kepingin puasa di hari wetonnya anak dengan tujuan untuk mendoakan anak, bukan salah, bukan. Yang benar adalah silahkan panjenengan puasa sesuai dengan weton panjenengan, sesuai dengan keyakinan panjenengan, ya. Akan tetapi tujuannya adalah untuk mendoakan anak-anaknya panjenengan. Jadi selain untuk
pribadi kita sendiri, kita berdoa, kita mohonkan di dalam doa kita ketika kita berpuasa itu untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang kita sayangi, termasuk anak-anak kita. Nah, kalau panjenengan kepingin bisa dilakukan, mungkin anaknya diajari, jikalau memang sudah waktunya, sudah mampu diajari untuk berpuasa. Jadi berpuasa itu bukan hanya tentang kita tidak makan, tidak minum saja. Jadi buat Mas Wahyu, panjenengan berpuasa, misalkan mulai malam sudah niat untuk tidak makan, tetapi kok di siang hari tiba-tiba kepingin makan, silakan makan saja, tidak apa-apa. Yang terpenting niat atau hakikat panjenengan berpuasa tadi udah panjenengan pahami. Doanya panjenengan sudah panjenengan imankan kepada Gusti Allah dan tidak ada keraguan di sana. Maka insya Allah apapun yang kita inginkan akan tercapai, akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Karena Yang Maha Kuasa ada di pribadi kita. Jadi kembali lagi, bagaimana caranya kita mampu masuk di dalam keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Itu jauh lebih penting. Ya, jadi mohon maaf, bukan Mas Wahyu bermaksud lebih pintar, lebih pandai, tidak. Sekali lagi, kita sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar dengan niat dan tujuan yang insya Allah baik, ya. Jadi tidak ada salahnya kita saling mengingatkan, kita saling berbagi tentang apa yang kita pahami. Akan tetapi Mas Wahyu tidak pernah memaksakan ke panjenengan semua untuk mempercayai, lebih-lebih meyakini, bahkan menjalankan apa yang Mas Wahyu sampaikan. Tidak, silahkan dicerna, silahkan dipahami, dimengerti sesuai dengan akal sehat panjenengan, sesuai dengan hati nurani panjenengan. Selanjutnya, jikalau memang dirasa baik dan bermanfaat, silahkan ini dijalankan di dalam kehidupannya panjenengan. Jadi sekali lagi, kalau kita memahami hakikatnya, insya Allah, mau puasa sehari, puasa 2 hari, puasa 7 hari, puasa 40 hari, ya, insya Allah semua sama, tidak ada beda. Sekali lagi, tergantung niat dan tujuan kita. Untuk itu, pahami hakikat puasa. Itu dulur-dulurku semua, kalau Mas Wahyu boleh sedikit sampaikan, ya, orang berpuasa itu tidak ubahnya sama dengan orang berdoa. Jadi puasa itu bagian daripada sarana atau medianya. Media untuk kita mampu mengendalikan, untuk mampu mengekang hawa nafsu kita. Dan kita mampu masuk di dalam keimanan kita. Jadi itu hanya media. Nah, kembali lagi. Panjenengan semua harus mampu masuk ke dalam keimanan kita untuk masuk di dalam rasonya Gusti Allah ini, agar mampu kita memohon, ya, untuk semua yang kita mohonkan ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi bahasa sederhananya adalah jangan terjebak dengan tata caranya, jangan terjebak dengan medianya atau sarananya, termasuk di dalam doa. Kita wirid itu juga bagian daripada sarana atau doa. Kita berzikir itu bagian daripada sarana atau media di dalam kita berdoa untuk masuk ke dalam keimanan kita kepada Gusti Allah. Jadi yang terpenting adalah kita mampu masuk di dalam keimanan kita kepada Gusti Allah. Itu yang jauh lebih penting dari apapun. Ya, bukan berarti syariatnya tidak penting atau tidak dibutuhkan, sangat perlu. Kalau kita dengan puasa, mau tidak mau kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Bisa jadi kalau kita tidak berpuasa, kita jadi seenaknya. Nah, sama halnya dengan wirid, sama halnya dengan zikir. Kita mampu fokus untuk mengingat bahwa hanya kepada Gusti Allah lah kita memohon, kita meminta. Nah, sedangkan Gusti Allah sudah ada di dalam pribadi kita. Mungkin ini sedikit penjelasan tentang hakikat berpuasa. Semoga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dulur-dulurku yang belum paham.
dan silahkan berpuasa sesuai dengan agama, sesuai dengan keyakinan panjenengan masing-masing, tentunya dengan niat dan tujuan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.